Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik masih dalam tahap evaluasi. Hal itu seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional. Pemerintah masih mengevaluasi rencana pemberian insentif untuk kendaraan listrik di tahun ini. Karena itu pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait dengan bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik masih dalam tahap evaluasi. Hal itu seiring persiapan pemerintah mengembangkan program mobil nasional. Erlangga menyampaikan pemerintah belum memastikan apakah insentif kendaraan listrik akan mulai diberlakukan pada Agustus 2026 seperti yang sebelumnya sempat diwacanakan. Meski demikian, Erlangga belum menjelaskan lebih lanjut pertimbangan pemerintah terkait belum dipastikannya rencana pemberian insentif kendaraan listrik. Sebelumnya pemerintah mengatakan tengah mengkaji rencana pemberian insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Namun hingga kini pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait bentuk maupun waktu implementasi insentif tersebut. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih akan berkomunikasi dengan Menko Erlangga perihal mundurnya rencana pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Sebelumnya, Purbaya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan subsidi kendaraan listrik yang semula akan diberikan mulai bulan Juni lalu. Menurutnya ada 200.000 unit kendaraan listrik yang terdiri dari 100.000 unit motor listrik dan 100.000 mobil listrik yang akan menerima subsidi atau diskon PPN. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, maju mundur rencana pemberian insentif kendaraan listrik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bebin Zuana, pengamat otomotif, kemudian juga Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Pak Bebin, apa kabar Pak? Baik, kabar. Baik. Kabarnya baik, salam sehat buat kita semua. Salam sehat juga Pak Bebin, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Kuku, apa kabar Pak? Kabar baik, tentunya sehat bisa hadir di IDX Channel nih. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Kuku, sebelum membahas lebih jauh bagaimana GAIKINDO mencatat tren penjualan mobil listrik nih, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu kepada pemirsa. Apakah memang terjadi tren peningkatan pembelian begitu yang cukup signifikan dari tahun ke tahun atau bagaimana dengan kondisi tahun 2026 ini Pak? Ya, menarik kalau diamati kalau kita kembali lagi ke tahun 2019 ya. Pada waktu itu kita bicarakan XEV ya. Yes. Kita tidak hanya bicara mobil listrik, tapi XEV itu mencakup juga hybrid. Yeah. Itu porsinya hanya 0,1% dari total pasar kita yang waktu itu di 2019 1 jutaan ya. Nah sekarang sampai di tahun 2025 atau 2026 ini, market share XEV ini sudah mencapai 26,1%. Jadi memang luar biasa kenaikannya. Trennya memang masih positif dan tentunya ini menarik untuk kita amati lebih jauh lagi. Tapi intinya udah ini gampangnya itu ya, setiap 10 mobil, satu mobil itu adalah 4 mobil ada mobil listrik, 25% sudah. Wow, oke, menarik ini. Ini menunjukkan bahwa ekosistem yang sudah mulai terbentuk begitu Pak Kuku, mungkin dari sisi produksinya maupun penjualan dari mobil listrik sendiri. Saya tidak seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari ekosistemnya, itu untuk membangun ekosistem industri kendaraan bermotor, apalagi juga electric vehicles ya, itu perlu waktu yang panjang. Nanti Pak Bebin juga bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana membangun ekosistem industri kendaraan bermotor ya waktu itu ICE. Perlu waktu puluhan tahun. Mungkin yang electric vehicle juga bisa dipercepat. Namun saat ini main komponen dari electric vehicles atau yang lain-lainnya pun kebanyakan masih didatangkan dari luar dan dirakit di Indonesia. Tapi kalau kita bicara membangun ekosistem industrinya, main komponennya kalau electric vehicle itu kan ada electric motornya dan yang penting itu adalah baterainya dan tentunya juga adalah kontrol modulnya kan, ECU-nya ataupun semacam chipsnya lah gitu. Oke, itu dia ya terkait dengan kondisi terkini dari penjualan ataupun produktivitas dari kendaraan listrik di Indonesia. Kita ke Pak Bebin ini, kaitannya dengan
tema bahwa memang kita melihat masih ada upayakah atau bagaimana kaitannya dengan kepastian kelanjutan dari rencana pemberian insentif pembelian kendaraan listrik nih, Pak Bebin. Menurut Anda bagaimana? Yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai produsen itu membutuhkan kepastian. Oke. Kita berharap di akhir tahun lalu ketika sudah digaungkan bahwa subsidi akan dihapus per 31 Desember. Pada saat itu saya pribadi sangat mengharapkan bahwa pemerintah bisa bertindak cepat, mengambil keputusan yang bijaksana, yang betul-betul bisa mendorong industri otomotif ini untuk bangkit kembali dari keterpurukannya. Itu harapan saya. Oke. Tapi ternyata yang disodorkan oleh pemerintah adalah ketidakpastian. Info, iming-iming, berita-berita yang ngambang, sampai hari ini nggak ada kepastian. Sehingga IDX membuat tema tarik ulur. Ini kan buat saya kisah sedih. Industri ini mau dibawa kemana? Sebagai konsumen, saya merasa bahwa tentu saja akan terjadi penundaan. Kenapa? Ya nanti kalau ada subsidi kan sayang. Tapi kalau ditunda, sementara masih ada ribut-ribut Selat Hormuz, ini saya berkali-kali sampaikan kepada teman-teman media, wah sekarang baru harga naik. Nanti kalau minyaknya atau BBM-nya langka, urusannya berbeda dan ini akan lebih serius. Ini sebetulnya kejadian ini kan yang bisa mendorong industri otomotif dari sisi EV dan hybrid. Sengaja saya tidak mau melepaskan atau melupakan hybrid karena jenis ini walaupun masih memakai BBM tapi sudah mampu melakukan penghematan sekaligus mengatasi masih belum cukupnya SPKLU. Ingat, masyarakat kita ini sangat suka dengan jalan-jalan, dengan plesir. Hari ini keluar dari showroom, besok lusa mobilnya sudah sampai di Bromo. Kan kejadiannya seperti itu. Nah, SPKLU-nya kan apa iya sudah mendukung. Sehingga saya tidak mau meninggalkan yang namanya hybrid. Hybrid itu harus dirangkul. Nah, ketika pemerintah tidak membuat sebuah kepastian, janjinya hanya tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, ini kan repot. Masyarakat membuat keputusannya bagaimana? Oke, itu dia yang perlu diperhatikan begitu ya dari pemerintah begitu bahwa masyarakat konsumen otomotif juga butuh kepastian karena ini terkait dengan mungkin rencana mereka untuk bisa membeli kendaraan bermotor baik yang ini saat ini kita bahas adalah kendaraan listrik, motor maupun mobil. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Kukuh dan juga Pak Bim. Kita akan jeda dulu sebentar ya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kita akan sampaikan data bagaimana kita lihat dari sisi penjualan wholesale battery electric vehicle ini dengan rentang waktu dari Januari sampai dengan Mei 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, di Januari ada sekitar 10.263 unit sempat naik di bulan Februari, kemudian bulan Maret mengalami penurunan kembali dan April ini kita lihat yang paling tinggi di 14.901 unit yang sudah terjual untuk penjualan wholesale ya. Ini berarti dari produsen begitu ke pihak distributornya. Kemudian dari bulan Mei ini tercatat menurun sampai dengan 9.351 unit. Berikutnya proyeksi jumlah kendaraan mobil listrik khususnya di Indonesia tahun 2026 sampai dengan 2030 ini data dari PLN proyeksinya tahun ini ada 163.764 unit dan trennya naik terus tertinggi di tahun 2030 mendatang diharapkan bisa mencapai hampir 1 juta
tepatnya di 943.764 unit. Itu dia, berarti trennya masih cukup oke nih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Kuku, kemudian juga Pak Bebin Juwana. Nah, menarik Pak Kuku, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bebin, masyarakat konsumen otomotif khususnya kendaraan listrik yang ingin membeli juga butuh kepastian nih. Sebenarnya insentif ada atau tidak begitu. Nah, dari produsen Gaikindo sendiri melihat bagaimana dengan rencana pemberian insentif ataupun stimulus ini yang masih dikaji oleh pemerintah karena dasarnya memang akan ada fokus kepada mobil nasional begitu, Pak Kuku. Ya, baik. Jadi memang ini udah terjadi sebelumnya. Ada wacana, ada insentif bukan hanya mobil listrik ya. Waktu itu juga pada waktu pandemi itu akan ada insentif. Dan pada waktu ada wacana itu tadi dikemukakan oleh Pak Bebin, potensial customer cenderung untuk menunggu, tunggu dulu nih. Sedikit koreksi, ini bukan subsidi di mobil nih, yang ada adalah insentif, ada pengurangan pajaknya ya. Kalau subsidi kan pemerintah nanti keluarin duit tuh. Ini hanya insentif pajaknya. Nah, begitu ada wacana seperti itu, memang masyarakat mungkin jadi cenderung untuk menunda, kita tunggu, karena nanti lumayan ada diskonnya. Nah, itu yang berdampak pada industri kendaraan bermotor. Nah, kami melihatnya sekarang dari pengalaman yang ya sudah kita tunggu sampai keluar betul, baru kemudian detailnya seperti apa, baru bisa dilaksanakan. Karena tanpa itu akan mengganggu bisnisnya ya. Oleh karena itu, inginnya kalau memang sudah ada, ya mungkin ini sedang dikaji secara menyeluruh, mungkin bisa jadi insentif itu tidak hanya sekedar untuk spesifik electric vehicles. Kalau kita lihat mobil listriknya sendiri, trennya memang meningkat. Dan ini mau nggak mau itu kontribusi dari insentifnya itu luar biasa. Karena BPNKB mereka nggak kena, kemudian PKB nggak kena, hanya bayar PPN ya. Nah ini jaraknya dengan konvensional vehicle jauh. Nah ini masyarakat beli. Nah yang membeli sering kita sampaikan bukan lagi first time buyer kan. Kebanyakan adalah mereka yang sudah punya kendaraan. Dan sebagian besar ya kalau kita lihat dari data kita, itu adanya di kota-kota besar. Tadi Pak Bebin menyinggung, masyarakat ingin kendaraan yang bisa dipakai jalan-jalan, tapi masih mikir mengenai SPKLU-nya. Nah, tepat sekali tadi disinggung mengenai hybrid vehicles ya. Hybrid ini punya kontribusi nyata terhadap penurunan emisi dan juga fuel consumption-nya. Dan ini tingkat kandungan lokalnya untuk hybrid itu relatif lebih tinggi ketimbang yang full electric vehicles. Nah ini sisi lainnya juga menarik ya. Nah, kalau kita lihat dari tank to wheel dibanding dengan electric vehicle itu, hybrid lebih berperan nyata dalam pengurangan emisi. Dan sayangnya ini hybrid ini tidak mendapat porsi insentif yang seperti diberikan kepada electric vehicle yang cukup generous diberikan pada electric vehicle. Sementara konsumen electric vehicle ini adalah mereka yang sebetulnya relatif mampu ya, dibanding dengan yang kendaraan-kendaraan konvensional. Gitu. Baik. Nah Pak Bebin, kalau kita bicara mengenai rencana insentif yang masih dikaji dengan dasar tadi akan fokus kepada mobil nasional, menurut Anda, pandangan Anda begitu, apakah bisa seiring sejalan, beriringan dengan insentif yang diberikan juga untuk kendaraan listrik begitu sambil pemerintah tetap fokus untuk pengembangan mobil nasional, atau sebenarnya tantangannya ini pembobotannya lebih besar kemana sebenarnya Pak? Saya coba melihat dari sisi industrinya. Bagaimana fabrikan mau menentukan sikap, bagaimana investor mau menentukan sikap jika dihadapkan kepada ketidakpastian. Ya ngambang lagi kan. Apa bedanya sama konsumennya? Yang mau invest dan melakukan pendalaman, itu pasti akan ngambang lagi. Karena pemerintahnya tidak membuat sebuah kepastian bahwa investasinya ini akan berjangka panjang, berkelanjutan. Tentunya kan yang namanya pabrikan dan investor akan melihatnya visinya adalah jangka panjang.
Lah, kalau tidak ada kepastian itu bagaimana? Oke. Tadi Pak Kuku sudah mengaitkan bahwa industri ini kalau bicara ekosistem, saya melihatnya paling tidak dua yang perlu dipegang untuk EV. Oke. Bagaimana industri baterainya, bagaimana ya atau siapa yang memproduksi motor listriknya. Baru Oke. industri ini akan menjadi sehat, baru industri ini akan punya kaki yang kuat untuk katakanlah berproduksi 20-30 tahun ke depan. Ya. Tapi kalau tidak ada kepastian, siapa yang mau? Pak Bebin, dari 2 poin tadi sudah ready tidak Indonesia? Industri baterainya, produsen motor listriknya, begitu, atau kita masih butuh waktu? Saya baru mendengar, tapi belum mendapatkan kepastian. Oke. Katanya kan pabrik baterainya LG itu kan batal. Oke. Tetapi saya mendengar bahwa CATL mau membangun di Kerawang atau somewhere di mana. Oke. Mungkin Pak Kuku lebih tahu tentang itu. Kalau itu betul-betul terjadi dan bisa berjalan, artinya didampingi oleh pemerintah, dijaga, dikawal supaya tidak diganggu. Nah, ini kan urusannya beda lagi nih. Oke. Mau invest di negara kita bisa diganggu oleh penduduk setempat. Ini kan konyol. Bagaimana industri ini mau maju kalau begini terus isinya? Oke. Ini yang perlu diperhatikan sebetulnya. Dan ini perlu kerja nyata. Bahwa membangun ekosistem tadi sudah disinggung Pak Kuku bahwa butuh waktu bukan 3-4 tahun. Paling tidak 10-20 tahun untuk mempersiapkan semuanya. Dari hulu ke hilir. Oke. Itu dia, 10 sampai dengan 20 tahun berarti memang dibutuhkan konsistensi kebijakan yang jangka panjang juga berarti Pak Bebin. Harus. Baik. Nah, Pak Kuku, dari sisi produsen lagi-lagi Gaikindo melihat seberapa besar sih akhirnya dampak kalau memang ini belum ada ketidakpastian rencana insentif begitu. Apakah nanti akan berdampak terhadap minat masyarakat misalnya untuk menahan diri lagi membeli kendaraan listrik kah? Atau mungkin Gaikindo ada strategi lain untuk bisa mengenjot penjualannya sendiri begitu Pak? Gini, jadi ini memang nggak mudah ya kalau kita hanya soal penjualan itu jangka pendek. Tapi industri sendiri industrinya sendiri yang harus diperjuangkan. Tadi sudah disinggung cukup detail oleh Pak Bebin ya. Komponennya belum, pendalamannya belum. Nah kita yang tunggu adalah kebijakan yang lebih menyeluruh. Tadi sudah disinggung. Hybrid punya potensi untuk menghemat bahan bakar bisa 40-60%. Kemudian kalau itu digabung dengan biofuel luar biasa lagi. Dan lagi yang jauh lebih penting adalah yang hybrid ini juga lokal komponen juga banyak. Ini juga perlu diselamatkan. Jadi sejalan dengan electric vehicle yang perlu ditingkatkan, tapi memanfaatkan secara keseluruhan ekosistem industri otomotif di Indonesia. Nah kalau itu dilakukan luar biasa. Dalam kondisi yang kita ini stagnan dari 2013 hanya jual 1 juta, potensinya lebih tinggi ya. Harusnya bisa dimanfaatkan. Namun kita stagnan, bahkan 2 tahun belakangan turun di bawah 1 juta. Hanya tinggal 835 di 2024. Bahkan di tahun 2025 kemarin juga turun lagi menjadi 804.000 penjualan wholesale-nya. Nah ini kita semacam peringatan harus kemana nih industri kita. Kalau kemudian muncul kebijakan yang bisa menyelaraskan semuanya, industri otomotifnya tumbuh. Yaitu baik yang ICE maupun yang baru ya. Ada hybrid maupun electric vehicle. Dan kita harus catat juga dalam kondisi yang seperti ini, ekspor kita ini all time high. Tahun lalu 2025 ekspornya 518.000. Di tengah kondisi pasar dalam negeri yang sedang tertekan, walaupun tertolong angkanya itu karena banyak mobil-mobil listrik baru ke sini dan itu ditopang oleh insentif. Nah, inilah yang masuk
dapat insentif itu justru sebagian besar masuk dalam keadaan CBU yang beruntungnya insentifnya habis di tahun 2025 kemarin. Kalau enggak, semakin tertekan nih industri otomotif kita. Jadi yang kita harapkan adalah sebuah kebijakan yang komprehensif, yang tadi sifatnya harusnya jangka panjang, bukan 20 tahun ya, 20 sampai 30 tahun. Oke. Nah ini akan menjadi menarik. Kekhawatiran investor akan bisa ditekan kalau ada kepastian kebijakan, karena potensi pasar otomotif Indonesia ini luar biasa. Ya. Bahwa penduduk kita 280 juta, namun berulang kali kami sampaikan rasio kepemilikan mobilnya masih 99 mobil per 1000 penduduk. Kalah dengan Malaysia yang penduduknya cuma 34 jutaan, tapi rasio kepemilikannya udah 490 mobil per 1000 penduduk. Jadi itu potensinya ada besar. Cuman kita perlu kebijakan yang konsisten, sifatnya jangka panjang. Itu dia, lagi-lagi bicara mengenai konsistensi dari kebijakan pemerintah begitu yang memberikan kepastian bagi dunia usaha khususnya industri otomotif, investasi dan juga masyarakat konsumennya begitu ya, yang akan mungkin sedang ancang-ancang ingin beli mobil begitu, apakah nanti harus menunggu keluar insentif atau memang harus beli sekarang begitu. Kita tunggu saja, semoga ini akan memberikan satu angin segar lagi tentunya untuk perkembangan industri otomotif khususnya kendaraan listrik Indonesia kalau memang ada kebijakan yang lebih firm lagi begitu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pak Kuku, kemudian Pak Bebin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Bebin, Pak Kuku, terima kasih. Sama-sama, sukses selalu. Baik Pak. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.